edukasi atau interaksi edukasi tentang produk-produknya mereka yang besar-besar seperti vacuum cleaner, kulkas dan lain-lainnya yang tidak bisa ditaruh di counter-counter yang kecil. Nah, ini video 360 salah satunya yang pernah kita buat untuk brands apartemen di BSD dan juga di Simatupang, Jakarta ya. Jadi kita bikin 360 video, tapi kita superimpose dengan animasi-animasi. Kemudian ini games kita buat untuk Telkomsel waktu itu. Kemudian ini juga untuk games juga, gamifikasi tapi lebih modif motor. Kemudian ini kita buatkan untuk klien kita di ranah market research. Jadi pengguna bisa menganalisa behavior orang belanja di supermarket dan minimarket gitu dengan menggunakan VR. Maaf, dari yang baru gabung bisa di-mute dulu. Maaf, yang baru gabung bisa di-mute. Aan dan Kakak Ellen. Pak Philip bisa di-mute ya. Ya, Pak Philip tolong jagain. Oke, terima kasih ya. Monggo Mas Ades. Di mana Kak? Iya, jadi berasa di pantai saya. Terus. Ya, nah ini untuk training untuk klien kita di bidang F&B juga. Kemudian kita bikin games multiplayer, kita diliput oleh beberapa media. Kemudian ini untuk edukasi, saya cepetin aja ya. Dan ini juga mungkin juga bisa menarik perhatian teman-teman bahwa sekarang ini trennya adalah, salah satu trennya adalah virtual YouTuber. Jadi YouTuber tapi virtual. Nah, ini salah satu karya kita namanya Maya Putri. Tapi sekarang lagi hiatus, kita ganti dengan karakter lain. Cuma Maya Putri ini menjadi sebuah tren gitu di Indonesia, tren virtual YouTuber, di mana ya seperti YouTuber, upload video seminggu 2 kali gitu ya. Jadi di belakangnya itu ada voice actor atau voice actress gitu. Terus kemudian mereka pakai sistem namanya kayak sistem motion capture tapi yang murah ya, yang terjangkau. Terus kemudian ya udah mereka kayak gini nyanyi, terus kemudian main games kayak YouTuber aja, terus review dan segala macam. Nah, mereka upload video itu kita upload seminggu 2 kali dan ya retensinya sangat bagus gitu. Dan sekarang menjadi tren di Indonesia. Nah, itu intro dari saya dan Cinta VR. Kemudian dalam waktu 45 menit ke depan kita akan membicarakan tentang yang pertama tentunya teknologi virtual reality, komponennya apa aja. Nanti kita bedah. Terus kemudian manfaat teknologi VR pada sektor pariwisata tuh kenapa sih teknologi VR ini dibilang oleh banyak orang itu bermanfaat untuk sektor pariwisata ya, dan sektor kreatif lainnya. Terus kemudian dari situ kita akan bahas bedah tentang tata cara produksi, terus kemudian production equipment tools-nya apa aja, jenis-jenisnya, dari mulai yang mahal sampai yang murah gitu ya. Terus kemudian post production, dan kemudian apa saja yang mesti kita perhatikan nih kalau misalkan teman-teman ingin membuat video 360 atau video VR ya. Yang pasti kita perhatikan tentunya user experience dan juga user interface-nya, susunannya seperti apa. Nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Nah, sebenarnya dari pengertiannya, saya selalu membawakan pengertian ini atau definisi ini karena saya merasa hingga saat ini definisi ini yang paling tepat di antara definisi lainnya, bahwa virtual reality itu adalah teknologi yang menginduksi perilaku yang didesain. Jadi teman-teman nih, kita semua, kalau kita mau bikin konten VR, berarti kita mendesain satu skenario perilaku terhadap satu subjek atau organisme. Di sini mereka bilangnya organisme karena sebenarnya ada beberapa eksperimen menarik ya, bahwa VR itu ternyata tidak cuma bisa dipakai untuk orang atau manusia, tapi juga sempat VR itu dipakai ke sapi gitu. Waktu itu di Rusia sempat ada penelitiannya,
VR dipakai ke sapi supaya si sapinya relax. Terus kemudian produksi susunya bertambah dan jadi makin enak. Dan itu ada penelitiannya gitu. Kemudian perilaku yang kita desain itu kemudian kita gabungkan dengan stimulus sensorik buatan. Mau itu audio visual, mau kita tambahin stimulus dari tangan dan kaki dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian dan pandangan virtual. Nah, tujuannya apa nih teman-teman? Tujuannya adalah supaya ini kalimat terakhir, subjek tersebut tidak mengalami atau sedikit sekali mengalami perbedaan dunia nyata dan dunia virtual. Jadi tujuan kita adalah kita ingin membuat ilusi nih. Jadi kita kayak pesulap jadinya kan. Kita membuat ilusi dengan dunia virtual, menghantarkan atau nyemplungin orang yang pakai VR itu ke dalam dunia virtual sehingga mereka nggak sadar lagi atau putus koneksinya dengan dunia nyata. Jadi mereka 100% ada di dunia virtual. Nah, bedanya dengan augmented reality, mungkin teman-teman juga pernah mendengar augmented reality, dan saya yakin sebagian besar teman-teman di sini pasti pernah pakai augmented reality setidaknya di Instagram filter, gitu ya. Kalau sering pakai Instagram filter tuh, nah itu biasanya itu adalah salah satu aplikasi augmented reality yang membaca face kita atau wajah kita, kemudian memunculkan 3D di situ atau memunculkan konten-konten digital gitu. Jadi bedanya ya itu, kalau VR dia sistemnya tertutup, jadi pengalamannya 100% dia tenggelam ke dalam dunia virtual. Kalau augmented reality sebalikannya, jadi dunia objek-objek 3D-nya yang ditenggelamkan ke dalam dunia nyata gitu. Jadi di augmented, ditambahkan ke dalam dunia nyata lewat, terus kita lihatnya bisa pakai handphone, bisa pakai tablet, atau bisa pakai kacamata augmented reality. Bedanya di situ. Nah, kalau VR tadi sempat saya singgung ya, gimana caranya kita membuat ilusi virtual gitu ya. Nah, tujuannya sebenarnya adalah ini, kita mau menipu otak manusia sebenarnya. Jadi dengan virtual reality kita bisa lihat ini dunia nyata. Itu kan kalau kita di dunia nyata, sense organ kita ya, sensorik itu ngirim impuls ke otak, kemudian dari otak kirim balik lewat syarat motorik kita untuk kasih reaksi gitu. Nah, di VR juga sama. Jadi bagaimana caranya supaya dunia nyata itu kita simulasikan supaya kita mengharapkan orang tuh bereaksi senatural mungkin terhadap stimulus atau impuls yang kita berikan lewat kacamata VR itu. Nah, penggunaan virtual reality sebenarnya paling banyaknya itu di game awalnya. Di main game pakai VR, kayak tadi kita sempat ada lihat video ya, kita juga mengembangkan game multiplayer virtual reality dan sempat kita kompetisikan. Memang game ini ya kalau kita ngomongin game, semua teknologi pasti bisa dipakai untuk game dan itu sangat-sangat menyenangkan gitu. Cuma kalau kita mau bahas penggunaan virtual reality selain game, itu adalah tentunya yang pertama adalah pendidikan. Terus yang kedua ini sektor pariwisata sebenarnya. Jadi sektor pariwisata, terus kemudian museum gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan heritage dan kebudayaan ini bisa banget dipakai dibantu dengan teknologi VR. Terus kemudian engineering, real estate and property, medical, karena kemarin kalau misalkan teman-teman pernah baca di Inggris, ada satu universitas yang membuat training ya untuk perawat, bagaimana caranya menangani pasien yang terkena COVID-19. Nah itu mereka bikin training itu dan disebar ke seluruh dunia. Jadi semua orang bisa tahu gitu loh SOP-nya, seperti ini, seperti ini. Kemudian musik. Nah ini juga menarik. Musik juga sekarang banyak sekali karena pandemi ini tidak bisa ya, bahkan dilarang untuk mengumpulkan orang banyak, sehingga event-event musik ini mereka lagi mencoba mencari ranah virtual konser atau konser virtual gitu. Nah sekarang sudah banyak sekali nih virtual konser yang diadakan di platform-platform
virtual reality seperti VR chat, Altspace VR. Nanti kita bisa lihat sama-sama ya. Kalau misalkan teman-teman juga mau lihat sendiri nggak apa-apa. Ada namanya VR chat dan Altspace VR, dan juga masih banyak platform-platform lain. Nah, kemudian nih kita nanya, kalau kita mau main VR atau mau menggunakan VR atau mau bikin VR, nanti usernya tuh pakainya alatnya yang kayak gimana? Nah, di sini kita bisa melihat perangkat keras atau hardware virtual reality itu kita bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ini bisa dilihat ya teman-teman, PC base, ada yang console base, ada yang mobile base, ada yang standalone. PC base itu jelas dari judulnya ya, dia harus connect ke personal computer atau PC gitu ya. Terus kemudian console base, nah ini yang lagi rame nih, bapak-bapak yang suka main game mungkin ya, dalam 1 minggu ini banyak sekali meme-meme ya, gambar-gambar lucu tentang PS5 gitu ya, yang apa dijadiin air purifier atau apa gitu kan. Nah, console based VR ini adalah alat VR yang terkoneksi oleh konsol permainan, dalam hal ini PlayStation. Kemudian mobile based VR ini adalah virtual reality system yang dikoneksikan ke handphone gitu. Jenisnya banyak sekali, macam-macam. Mungkin beberapa tahun lalu teman-teman pernah dengar Samsung Gear VR, ada Google Daydream dan sebagainya. Dan yang paling bawah ini nih, yang dari kardus, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah Google Cardboard yang harganya sangat murah gitu. Mungkin kalau cari di Tokopedia mungkin sekitar 100 ribuan ya, 70 ribuan sampai 100 ribuan, itu bisa dibeli di mana aja, dan tinggal pakai HP, terus kita bisa menyalakan aplikasi VR yang kita buat. Nah, kemudian yang keempat adalah, nah ini yang paling baru nih, yang keempat adalah standalone. Standalone VR dari katanya aja standalone ya, berdiri sendiri gitu. Nah, dari namanya standalone berarti dia memang tidak harus terkoneksi sama device lain, karena semuanya sudah terintegrasi di kacamatanya ini. Jadi kayak layar, prosesor, sensor, controller, semuanya itu semua sudah terintegrasi dalam satu alat, dan harganya pun jauh lebih murah. Nah, ini kalau range harga nih, teman-teman bisa lihat ya, yang paling mahal ini yang PC based VR. Ini harganya bisa 35 juta gitu. Jadi memang range tahun 2016 sampai 2017 ya memang VR belum bisa banyak diadaptasi oleh industri ya, karena memang harganya masih mahal gitu, mahal sekali, 35 juta untuk satu set. Gitu. Kalau kita mau beli 10 set ya 350 juta gitu kan. Tapi kemudian alat-alat ini kemudian menurun dan masih banyak jenis-jenisnya, keluar jenis baru yang lebih mobile, yang lebih bisa dibawa-bawa dan lebih murah tentunya. Nah, kemudian 2019 muncullah si standalone ini yang harganya cuma 400 USD untuk satu unit gitu. Dan dengan harga ini performanya dan fungsinya itu bisa dibilang 98% mirip dengan yang PC based VR. Nah, kemudian yang paling murahnya lagi adalah yang Google Cardboard tadi nih, yang dari kardus. Kita tinggal masukin HP kita, terus ya udah, HP-nya bisa Android, bisa iOS based dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita bicara perangkat lunak atau software untuk membuat konten VR, teman-teman nanti bisa cari sendiri, ada game engine namanya Unity dan juga Unreal Engine. Jadi dua game engine ini yang biasanya dipakai untuk membuat konten virtual reality yang interaktif, yang lebih banyaknya ke 3D gitu ya. Dan juga kalau dari kami Sinta VR, kita membuat satu solusi VR platformer, karena kalau kita pakai game engine ini teman-teman harus bisa ngoding gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman memang tidak punya background programmer atau mungkin tidak ada waktu untuk atau malas belajar coding gitu ya, nah bisa pakai platformer. Jadi ini kayak game Minecraft lah. Jadi tinggal tarik, terus nanti tinggal dimunculin aja di VR-nya. Jadi nggak ada pakai coding sama sekali. Oke. Jadi kita tadi udah bahas ya, VR itu apa, hardware-nya apa aja, terus kemudian software-nya apa aja.
Nah, sekarang penggunaan virtual reality dalam pariwisata itu kenapa sih bisa ada di urutan kedua gitu ya? Karena memang VR ini dia fungsinya bisa macam-macam, tapi fungsi yang paling utamanya adalah yang pertama teman-teman bisa lihat di situ ya, bahwa teknologi VR ini dia bisa menempatkan pengguna di tempat yang sulit dijangkau gitu. Kan kadang-kadang misalkan let's say di kawah Ijen gitu ya, itu kan kalau mau nyampe ke bibirnya itu kan sebenarnya agak susah kalau rame gitu kan, atau mungkin ada orang yang takut dan sebagainya gitu kan. Nah, cuma dengan menggunakan teknologi VR ini kita bisa taruh kamera 360 ya, kita taruh di tempat itu, terus kemudian nanti kita jadikan sebagai konten sehingga orang-orang yang menggunakan VR itu ya berasal dari gamenya tanpa mereka harus ke sana gitu. Jadi menghapus rasa penasarannya mereka atau mungkin menambah rasa penasaran mereka. Oh, makin penasaran nih saya nih. Gitu ya udah saya kejar nih ke bibir kawahnya gitu. Kemudian yang kedua, memberikan informasi dengan cara yang lebih emosional. Karena VR ini ketika kita tenggelam dalam dunia virtual, kita bisa bikin cerita apa aja. Kita bisa bikin cerita misalkan kita lagi ada di Jogja, naik becak gitu kan. Terus kemudian kita ngobrol sama tukang becaknya, atau kita ngobrol sama istilahnya kita seolah-olah ngobrol sama mbok-mbok yang jualan gudeg atau apa gitu. Itu ada keterikatan emosional yang lebih dibandingkan kita nonton film biasa gitu. Karena kita benar-benar berada di dalam skenario itu, di dalam keadaan virtual itu. Kemudian yang ketiga, nah ini juga yang paling penting dan sebenarnya ini belum banyak dieksplor oleh teman-teman di dunia kreatif, khususnya di dunia pariwisata ya, bahwa VR ini bisa berpotensi loh untuk mengetahui behavior orang, melihat spot yang mana dalam satu area tertentu itu yang menarik perhatian mereka gitu. Jadi bayangin kalau misalkan kita misalkan ada teman-teman yang dari agen pariwisata gitu ya, atau tour guide gitu ya. Nah, dengan menggunakan VR ini sebenarnya kita bisa menggali behavior behavior turis gitu ya. Mereka pakai VR, terus kita setelin video. Nah, area mana yang paling menarik perhatian mereka gitu, yang paling istilahnya paling lama mereka memandang gitu, wah ini bagus sekali. Nah, sebenarnya itulah area di mana kita bisa explore lebih jauh gitu loh, untuk menambahkan value dalam diversifikasi bisnis kita. Jadi memang VR ini karena dia tingkatnya lebih ke emosional, jadinya kita bisa tahu gitu loh, langsung tahu, oh dia ngeliatnya ke arah sini yang paling banyak nih, berarti mungkin di area ini perlu kita tambahin apa gitu, atau perlu kita bikin apa gitu supaya bisa lebih menarik gitu. Oke. Nah, kemudian setelah kita tadi mengetahui ada 3 poin utama ya kenapa VR ini bagus sekali untuk digunakan untuk dunia industri kreatif, khususnya pariwisata. Nah, kemudian kita bertanya nih, gimana sih cara tahapan pembuatan video 360 VR gitu. Nah, tahapannya sebenarnya sama dengan membuat video biasa. Tentunya ada pre-produksi, produksi, dan post-produksi. Itu pasti selalu dibagi 3. Yang membedakan adalah metodenya gitu. Nah, kalau untuk pre-produksi virtual reality, kalau kita bicara pre-produksi, teman-teman pasti akrab dengan istilah storyboard ya. Jadi kalau teman-teman yang biasa membuat video atau mungkin sering nyuruh vendor yang untuk membuat video pasti sering minta storyboard mana gitu kan. Nah, storyboard di dalam VR itu sedikit berbeda dengan storyboard biasa. Kalau storyboard biasa kita biasa ngelihat kayak gini nih ya. Ada gambar berseri kayak komik seperti ini, kemudian ini adegan 1, adegan 2, adegan 3, kemudian kameranya close atau medium view atau long view atau dari drone dan segala macam, kita bikin semuanya di dalam storyboard itu. Nah, cuma kalau kita mau membuat video 360 gitu ya, selain yang ini, kita juga mesti nambahin satu template storyboard lain dengan memperhatikan ini. Jadi
sebelum kita memutuskan untuk mendesain storyboard di dalam VR atau video 360, teman-teman kita mesti tahu bahwa ketika kita pakai VR gitu ya, ketika kita pakai VR itu kacamata VR-nya itu akan mengurangi istilahnya pandangan kita atau jangkauan pandangan kita. Istilah teknisnya adalah field of view. Nah, jadi mata manusia ini, mata kita ya, diberikan Tuhan, mata normal itu field of view-nya sekitar 220 derajat. Ya, sekitar 200 derajat. Nah, kemudian ketika kita pakai VR, jadi pandangan 200 derajat ini dikurangin jadi cuma maksimal mungkin 150 derajat. Cuma kebanyakan alat VR cuma nyampe 110, 90 sampai 110 derajat. Jadi field of view kita jadi berkurang. Nah, karena field of view kita jadi berkurang, kita mesti antisipasi. Gitu. Ketika ada orang pakai alat VR, pasti yang dilihat pertama adalah field of view yang 90 derajat ini. Gitu. Jadi kita nggak akan bisa expect dia akan melihat yang sebelah kanan dan sebelah kiri, karena dia akan melihat yang di depan. Nah, disinilah dimulai kayak opening, bouncer dan sebagainya, hal-hal yang sangat menarik mereka di depan ini kita mulai di situ. Gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, inilah tambahan kalau teman-teman mau membuat storyboard di VR ya. Jadi memang VR ini karena dia 360, kalau buka gitu, kita jajarin gitu ya, kita proyeksiin sebagai 2D, itu kan jadi kayak atlas ya teman-teman ya, jadi kayak atlas peta dunia ya. Nah, ini sebenarnya tampilannya seperti ini. Jadi ada area-area, kalau teman-teman bisa lihat, ada area yang warnanya putih banget, yang paling putih itu adalah area yang tadi saya bilang, area yang paling depan, yang field of view-nya 90 derajatan sampai 110 derajat. Nah, inilah area yang pertama kali dilihat orang. Gitu. Kemudian area yang kemudian ada gradasi ya. Ini area samping, dan kemudian yang paling gelap ini adalah area belakang. Jadi kalau kita wrap, kita fokus gitu ya. Nah, yang bagian gelap ini adalah bagian belakang, ini bagian atas dan bagian bawah. Nah, nanti di sini ada link ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan dari link ini akan mendapatkan bagaimana sih teman-teman bisa coba sendiri menggambar gitu, kayak ada orang-orangan gitu menggambar, terus kemudian teman-teman bisa running itu di VR player. Jadi tinggal di gambar ini di save di handphone, terus kemudian teman-teman download aplikasi namanya VR player, terus nanti dilihat sendiri. Oh, ternyata kalau naruh orang di sini kelihatannya seperti ini. Dari mana sih tadi? Sepedaan. Nah, kemudian dari produksi sebenarnya sisa-sisanya kayak script writing dan sebagainya itu hampir sama. Yang membedakan adalah yang storyboard ini. Jauh gak? Kemudian dari produksi kita lari ke jenis-jenis kamera 360. Sampai mana? Nah, ini saya kumpulin jadi satu, ya slide-nya nggak terlalu banyak. Ya teman-teman bisa lihat ya, di sini banyak sekali jenis-jenis kamera 360. Kalau dulu ya teman-teman kita sempat syuting tahun 2015 itu kita bikin film horor, judulnya Sirik gitu ya. Kebetulan saya direkturnya. Nah, kita iseng-iseng aja bikin film horor itu. Kita pakai GoPro itu 7 biji. Jadi 7 biji GoPro di tempat yang ada jadi satu dalam satu rig, terus kemudian kita taruh di set lokasinya gitu ya. Dan itu ya bisa dihitung aja biayanya, GoPro satunya berapa kan, terus kita beli belum rignya gitu kan, belum software stitchingnya dan segala macam. Tapi untungnya sekarang ya, mulai dari tahun 2019 yang lalu bahkan sudah banyak sekali jenis-jenis kamera 360 yang bahkan tinggal sekali cekrek aja itu udah langsung ngambil, udah langsung stitching. Jadi nggak perlu kita masih di dalam perumahan gitu. Cuma memang kita jadi punya banyak pilihan nih teman-teman. Biasanya kayak yang ini teman-teman bisa lihat ya, yang ini ada Samsung Gear ya. Terus kemudian di sebelahnya dari Koheta. Nah, ini kan dia keluarannya 2K sampai 4K gitu. Kayak kita dulu berdua itu sepeda itu. Kalau keluarannya sampai
misalkan teman-teman mau Sampai keluar mana dong? Yang videonya apa? yang lebih bagus Banyak lagi, meletus misalkan itu. yang 4K Sampai plus situ. gitu atau yang 5K dan sebagainya, mungkin bisa menggunakan kamera yang lebih advance. Cuma dari segi harga itu sudah jauh lebih murah dibandingkan kita bikin video itu tahun 2015. Jadi nggak perlu lagi tuh ngumpulin GoPro ya. Mana itu? Nah, sementara di sini juga, nah ini bisa teman-teman bisa lihat ya, ada kamera jenis GoPro nih. Ada kamera jenis GoPro namanya GoPro Fusion, itu juga dari GoPro keluarannya dan harganya sudah jauh lebih murah dibandingkan metode yang kita lakukan sekitar 5 tahun lalu ya, 2015. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih aja. Caranya gampang banget gitu, tinggal search aja di Google gitu ya, atau di Tokopedia, Bukalapak, kamera 360 itu keluar semua pilihan. Lagi nonton apa sih? Nah, hal-hal yang penting yang mesti kita perhatikan kalau kita syuting video 360 itu adalah yang pertama dan yang paling penting adalah set lokasi. Jadi tergantung lokasinya ada di outdoor atau di indoor. Cuma memang kalau misalkan kita syuting video 360, set lokasi ini menjadi penting sekali karena kita akan nge-capture atau menangkap semua environment 360 derajat gitu. Jadi bukan cuma di depan kamera aja, tapi di belakang kamera, di kanan kirinya semua ketangkep. Jadi set lokasi ini akan menjadi kalau misalkan kita mau buat skenario yang menarik buat orang, jadi nggak cuma panorama aja, tapi ada skenario-nya gitu ya. Nah, kemudian meminimalisasi penggunaan artificial lighting. Gitu. Ini juga penting karena berhubungan dengan set lokasi tadi. Gitu. Nanti akan saya ceritakan dengan contoh ya. Saya nanti setelah slide ini ada contoh video yang kita buat tahun 2015 lalu. Oke. Nah, terus kemudian yang ketiga, nah teman-teman harus bersiap nih untuk satu long shot yang bagus. Gitu. Ini benar-benar satu long shot gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak tadi teman-teman sempat melihat ada di salah satu portfolio kita bikin untuk apartemen ya, video 360 itu kita bikinnya long shot. Jadi ngomong dari awal sampai akhir selama 6 menit itu long shot terus, continue terus kita ngikutin gitu kan pakai operatornya. Terus kemudian kalau salah di tengah jalan ya udah ulang lagi. Dan itu harus ada gitu. Itu harus ada, mau itu nanti mau di editing seperti apa, tapi satu long shot yang bagus ini tuh harus ada kalau kita mau bikin video 360. Kemudian yang ketiga juga, jadi kalau misalkan kita istilahnya mau pakai talent gitu ya, mau pakai aktris atau aktor, ya usahakan mereka juga siap untuk satu long shot yang bagus ini. Pas di 360 Brands kemarin yang di properti itu kita kalau nggak salah take ulangnya itu sekitar 13 kali, 13-14 kali take ulang. Dan itu cukup lama untuk mengambil satu long shot yang bagus. Terus yang keempat, kita masih menyiapkan field stitcher atau stitcher lapangan. Jadi stitcher ini gunanya untuk dia akan melihat langsung di komputernya, oh ini udah bagus belum sambungannya. Karena kan video 360 dia kayak ngejahit video ya, kanan, kiri, depan, belakang itu dijahit. Nah, untuk melihat jahitannya ini secara real time udah bagus apa belum, terus kemudian nanti kan dicek tuh, oh ini jahitannya udah bagus, berarti oke, cek gitu kan. Kalau asisten sutradara kan biasanya gitu kan, oh ini good, no good, atau choose gitu kan. Nah itu dia bakal lihat dan dibantu oleh si field stitcher-nya ini. Kalau field stitcher-nya bilang, oh ini oke lah, choose lah, bisa diedit, nah itu artinya bisa dipakai gitu. Dan biasanya field stitcher ini berfungsi kalau misalkan kita ngambil video 360 yang aerial atau pakai drone gitu ya. Nah ini penting banget keberadaan field stitcher ini, karena kalau kita pakai drone terus drone-nya kena angin gitu ya, agak goyang-goyang, nah nanti ini jahitannya tuh kadang-kadang agak berbayang gitu atau agak berantakan. Nah di sini pentingnya kita masih menyiapkan satu orang field stitcher. Nah ini teman-teman, jadi saya mau ngambil studi kasus yang pernah saya buat tahun 2015. Jadi 5 tahun yang lalu, saya dan teman-teman dari Festivo, partner kita juga, kita membuat iseng-iseng sebenarnya, tapi iseng-iseng jadi hadiah.
kita membuat satu film short movie horror namanya Syirik, ya. Nah di sini, kenapa? Namanya Syirik ya Mas ya? Iya. Jadi ini ceritanya dukun gitu ya. Jadi kita lagi di kembah dukun gitu. Nah kita putar aja, kita putar. Nanti kita saksikan sama-sama. Kelihatan ya? Nah ini bisa saya putar-putar, kelihatan ya? Nah ini teman-teman bisa lihat di sini. Jadi video 360 ya memang video yang bisa kita lihat 360 derajat ya, semua sisi. Nah, di sini ini kita syuting di rumah kontrakan yang kecil banget rumah kontrakannya. Nah, rumah kontrakan kosong gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nggak di sini? Nggak ada sama sekali set lighting yang kita gunakan, kecuali cuma pakai ya set lighting yang ada di rumah ini aja gitu. Paling kalau kita mau nambahin set lighting ya ada di kamar ini nih. Nah, ada di sini nih. Kita sembunyiin semua set lightingnya. Karena semuanya kena ya Mas ya? Betul. Terus kita di atas nih, di atas sebenarnya kita pakai LED. Tapi kita hapus gitu, kita edit. Oh, jadi benar-benar kita meminimalisasi set lightingnya gitu. Nah ini udah mulai ada setan-setannya muncul nih. Ya. Jadi ini memang ini horor sih, kayak ada jump scare-nya gitu. Jadi kebunnya hilang gitu kan, terus tiba-tiba muncul suara-suara aneh, terus ada genderuwo, pocong gitu-gitu deh. Oh. Tapi ini di YouTube bisa diputar-putar gitu ya Mas ya? Bisa. Di YouTube bisa diputar-putar. Waduh. Kaget ya Mas. Kayak gitu deh pokoknya. Nah, jadi di video ini bisa dilihat kalau di sini. Jadi memang set lokasi itu penting gitu. Kita mesti setting kalau di indoor ini yang paling ribet. Ini kita ngambil video ini, text shootingnya, long shot ya. Itu sebenarnya kita butuh waktu cuma 45 menit kita ngambil. Dan kebetulan si aktornya ini udah lumayan udah lumayan jago gitu untuk berakting gitu, karena dia dari komunitas horor Indonesia. Nah, tapi yang bikin lama justru set lokasinya gitu. Naruh LED-nya, terus naruh lighting-lightingnya ada di sini, gimana caranya membangun, kita pakai lilin dan sebagainya. Itu set lokasinya itu kalau nggak salah itu 4 jam sendiri kita lakuin gitu. Itu memang jadi satu PR utama kalau kita mau membuat video 360 set lokasinya di indoor gitu. Apalagi indoor yang sempit. Tapi biasanya kalau yang outdoor gitu, yang berupa panorama, set lokasi sih nggak terlalu susah. Yang penting ngatur orang-orangnya aja supaya nggak bocor gitu kan. Okay. Mas Andes ini kebayang kalau pakai VR benar-benar muncul setannya begitu, serem banget Mas. Iya, silakan dicoba Pak. Silakan dicoba. VR tuh pakai yang Google gitu ya, harus dicerita gitu ya, pakai yang box gitu ya. Iya. Ini ada kok di YouTube, tinggal dicari aja Syirik 360 horror gitu. Kita udah berhasil nakut-nakutin semua orang di seluruh dunia. Ada di komen-komennya tuh, ada yang dari Jerman, ada yang dari mana-mana. Oke. Tadi eksekusi produksi ya. Nah, sekarang kita ngomongin post production. Nah, post production ini sebenarnya kalau kita bahas detail, kayaknya nggak cukup gitu. Kayak 1 hari pun mungkin nggak cukup. Butuh 2 hari at least ya untuk kita ngomongin post production ini, karena banyak sekali teknis-teknis detail yang ada di dalamnya gitu. Nah, tapi kalau kita kalau kita bedah ke dalam kalau kita rangkum ya ke dalam poin-poin itu ya, kalau post production di VR 360 itu stitching dan compositing. Nah, tadi kan di produksi ada field stitcher ya, atau si penjahit lapangan lah kita nyebutnya.
Tapi di post production juga ada stitchernya juga. Jadi stitcher ada yang di lapangan, ada yang pas post production. Nah, stitching dan compositing ini dijadikan satu. Jadi kita benar-benar ngerapiin jahitannya supaya nggak berbayang, nggak patah dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, kalau kita mau embed sesuatu, misalkan kayak di video yang brands tadi yang di awal, kita embed dengan animasi, nah itu juga bagian dari post production. Sound juga. Terus kemudian interaction, nah ini juga penting. Interaction yang non programming, kita juga bisa sebenarnya menaruh, misalkan kalau foto 360 gitu ya, kalau foto 360 kita bisa ngambil beberapa angle dari beberapa angle dan kita bisa naruh poin-poin tertentu di situ, dan banyak sekali software yang bisa digunakan untuk mengaplikasikan interaksi. Oke. Tadi kita bahas produksi sama post produksi ya. Post produksi sengaja memang saya ingetin karena memang ini kalau kita mau detail butuh waktu yang sendiri gitu. Nah, hal terakhir yang penting untuk kita ketahui sama-sama adalah kalau kita bicara virtual reality, kita juga mesti tahu ini beda sekali dengan video yang ada biasa gitu ya, video di handphone, video di TV, video di bioskop, ini beda banget. Kenapa bedanya? Karena ya kalau misalnya kita lihat video di flat screen seperti di gambar ini ya, kita cuma berdiri di satu titik aja, kemudian pandangan kita ya udah lurus aja. Cuma kalau kita di dunia VR, kita nyemplung ke dalam video ini, dan ini video ini jadi dunianya kita gitu. Nah, disinilah ada banyak sekali perbedaan prinsip dasar experience user dan design user interface yang kita mesti tahu juga di dalam virtual reality, supaya nanti teman-teman bisa mengaplikasikan nih nanti mau pakai vendor ataupun mau bikin sendiri, at least kita udah tahu nih tata caranya dan aturan-aturan standarnya. Oke, sebenarnya kalau untuk UX dalam VR itu bisa kita bagi menjadi 6, cuma akan saya bahas singkat aja. Nah, tapi poin yang paling penting adalah kita harus menjaga VR frame rate-nya itu minimal di 60 fps kalau untuk mobile based VR. Kalau untuk PC based VR itu di 90 fps. FPS itu tahu ya teman-teman ya, frame rate per second. Jadi kalau ada video, jadi per detiknya tuh ada berapa frame gitu kan. Nah, kalau di VR itu minimal 60 fps. Di bawah itu nanti akan bikin VR-nya itu nge-lag gitu. Karena VR-nya nge-lag, jadinya orang kayak ngelihat ke sisi sebelah kanan gitu langsung nge-lag gitu kan. Dia bakal jadi pusing. Itulah yang menyebabkan mungkin beberapa orang bisa langsung pusing dan mual ketika memakai VR gitu ya, karena memang mungkin ketika di dalamnya itu ya frame rate-nya nggak dijaga, jadi frame rate-nya mungkin turun ketika dia ngelihat, entah itu karena device-nya memorinya terlalu rendah atau mungkin videonya juga yang terlalu berat, jadi banyak hal gitu. Jadi hal yang mesti kita perhatikan adalah nanti teman-teman kalau misalkan mau bikin dan mungkin hire vendor gitu ya, usahakan bahwa frame rate minimalnya ini harus 60 fps untuk mobile VR, atau kalau untuk PC ya 90 fps. Jadi tergantung dari alat-alatnya ini. Kemudian percepatan. Jadi di VR ini kalau kita mau mengapply akselerasi atau percepatan itu sebaiknya dihindari. Jadi yang paling yang paling cocok justru sebenarnya kalau untuk tourism ya, ini adalah pergerakannya walking atau teleporting. Jadi pindah dari satu tempat ke tempat lain seketika. Gitu. Di sini ada video, saya. Nah, ini salah satu contoh aja teman-teman. Perpindahan VR yang nyaman untuk pengguna itu seperti ini. Jadi dia pindah dari satu titik ke titik lain seketika. Nah, jadi dia nggak ada pergerakan jalan gitu ya, atau dengan akselerasi percepatan gimana gitu. Jadi kalau dengan ini dia penggunanya justru ngerasa tidak pusing.
constant velocity tadi sempat dibahas juga, dan ini juga beberapa metode lainnya. Cuma biasanya yang dipakai itu yang tadi, yang warping teleporting. Kemudian field of view dalam VR tadi juga sempat kita bahas juga, yang horizontalnya. Nah sekarang yang vertikalnya, nah ini teman-teman bisa lihat ya, kalau dalam VR itu ya ini segini. Min 47 tambah 47, kalau digabung berapa tuh? Sekitar 90 derajatan ya, 90 derajat sampai 100 gitu ya. Kemudian kalau yang vertikalnya itu ya pendek sekali, cuma plus 20 tambah min 12, ini berapa nih? 32 ya, 32 derajat. Ada yang 45 cuma jarang gitu ya. Biasanya 35 derajat field of view-nya. Jadi memang dengan menggunakan VR, field of view kita jadi terbatas. Sini sempit, di sini juga sempit. Nah, gimana caranya kita mendesain dari proses preproduksi itu, ngedesain gimana ketika orang pertama kali pakai, dia ngelihat di field of view efektifnya ini hal yang sangat menarik buat mereka. Ini lanjutannya, saya skip aja karena terlalu teknis. Tadi UX, kemudian kita ngomongin UI atau user interface, gimana caranya kita menaruh info-info. Kalau nanti teman-teman berpikiran, saya mau naruh, misalkan kita syuting objek candi gitu ya, terus ketika orang ngelihat ke candinya keluar info gitu, keluar pop-up information. Nah, ini ada banyak sekali, tapi yang paling banyak digunakan di VR adalah diegetic UI, yaitu informasi atau user interface yang bergabung dengan objek. Jadi kalau kita ngelihat benda, nanti dia muncul gitu, muncul informasinya, atau muncul video lain, atau muncul animasi dan sebagainya. Nah juga kalau misalkan yang lebih advance lagi, dia bisa body embed UI. Jadi seolah-olah tangan kita bisa menjadi satu controller gitu. Cuma ini jarang dipakai kalau untuk pariwisata. Kalau untuk pariwisata atau video 360 yang sering dipakai itu yang DIY itu. Nah terus kemudian aturan peletakan objek juga menjadi penting. Jadi kalau kita mau memfokuskan si pengguna untuk melihat satu objek, ya, itu kita ada aturan-aturannya, yaitu ada minimum comfortable viewing distance, ada strong stereoscopic depth perception. Nah, kalau untuk video 360 biasanya pakai yang tengah ini nih. Jadi objek-objek yang maksimum 10 meter itu masih bisa kita jadikan objek utama untuk orang melihat secara fokus gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita udah naruhnya lebih dari 10 meter di area 20 meter gitu ya, itu akan menjadi objek yang ada limitnya gitu. Jadi sebagai objek environment aja, bukan sebagai objek fokus utama yang kita tampilkan. Nah nanti penataan seperti ini yang nanti jatuhnya ke post production tadi. Oke, kira-kira itu aja yang bisa saya sharing. Jadi kita udah tahu VR itu apa, terus kemudian kita mulai penggunaan VR. Kenapa sih tourism banyak menggunakan virtual reality sekarang gitu? Kemudian prosesnya gimana, toolsnya apa aja, terus sampai ke kita bahas sedikit tentang user experience dan user interface design di dalam virtual reality. Selanjutnya mungkin kalau teman-teman mau tanya jawab, akan kembali ke Mas Hafiz ya. Ya, keren Mas. Ini pengetahuan buat saya juga Mas. Dan juga ini kebetulan ada teman-teman juga dari 360 nih Mas. Dari Nusantara juga ada. Terus ada Mas Brian nih dari Malang. Terus ada kawan dari Semarang nih Mas. Ketuanya komunitas fotografi Semarang ada Mas Andi Sportak. Ini mereka semua yang ada di sini sudah tanya-tanya loh Mas. Oh luar biasa. Materinya boleh dikasih apa enggak gitu, ditanyain. Kalau boleh di-share dong Mas, bagi-bagi ilmu. Terus tadi ada tanya, Mas alatnya berat enggak? Ini berat. Ternyata sudah dijawab sama Mas Andes ya. Ini saya juga punya alatnya loh Mas. Mantap. Itu apa Rikoh ya? Rikoh. Luar biasa Mas. Oke, sekarang ini Mas kita lemparkan untuk teman-teman. Monggo kalau ada yang mau tanya silakan raise atau di chat, nanti kita buka mic-nya. Ini mumpung ada Mas Andes ini katanya. Oh, Paman Glenn dari Jakarta ini. Monggo, dibuka mic-nya ya. Mari Paman Glenn. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paman Glenn. Pak Andes, Pak De.
Taufik. Iya. Iya, mau nanya gini, tadi akhirnya saya nangkep tuh kelebihannya bedanya sama si ini Google Street View. Cuma jadinya saya malah kepikiran gini, di sebuah tempat pariwisata kan kalau kita mau datang itu kan bayar tiket tuh. Ya. Jadi kita datang menikmati pemandangan, bayar tiket, disitulah pemasukannya si tempat pariwisata itu. Nah kalau misalnya saya sama beberapa teman tuh lagi mau mengelola tempat pariwisata, kalau kita bikin VR view, metode berbayar atau malah sebaiknya gimana ya? Maksudnya apakah ini jadinya gratis, tapi berarti kita keluar biaya untuk pembuatan produksi, sementara tidak ada pemasukan dari PR-nya itu loh. Itu gimana tuh? Waktu si 2015 ketika kita di Itali bikin PR pariwisata itu, apakah ada usulan bahwa ini bisa jadi duit loh, bahasa kasarnya gitu. Thank you Mas Andes. Siap. Itu aja, Paman Ben, yang mau ditanyain. Radanya turunin dulu. Langsung jawab apa gimana nih? Langsung jawab dulu aja Mas ya, daripada lupa kan. Habis itu ada pertanyaan juga ya. Ada apa ya? Oke Mas Andes. Ya. Terima kasih Paman Glenn nih pertanyaannya. Di Jakarta ya? Mas Glenn di Jakarta? Iya, di Jakarta. Oh iya. Jakarta mana, selatan? Barat. Oh barat. Kantor kita di selatan, nanti kapan-kapan main lah ya. Oh harus. Ya. Lewat kita sering dong. Iya siap, pasti. Nah tentang ini, berarti kan ini kita diskusi tentang monetisasi ya, Mas Glenn ya. Gimana caranya kita, ya sekarang kan orang, ya kita kalau misalkan mau bikin video 360, tapi orangnya nggak bisa ke si tempat pariwisata tersebut, ya percuma kan, kita keluar duit untuk bikin, untuk produksi, tapi toh kita mau jual tiket, gimana gitu. Apakah si VR 360-nya ini bisa memuaskan hati para pengguna, istilahnya gitu kan. Memuaskan hati para pengguna ketika mereka pakai si VR itu. Nah sebenarnya jawabannya adalah kalau kita bicara virtual reality ya, Mas Glenn dan juga teman-teman, kita tidak hanya berbicara mengambil video 360 panorama, tapi kita lebih justru yang harus kita lebih fokuskan adalah experience-nya, gitu. Jadi saya kebayang sih misalkan gini, oke, kita mau ngejual tiket gitu ya, Mas Glenn ya. Oke nih, misalkan kita mau ngejual tiketnya kita jadiin satu paket sama Google Cardboard-nya. Jadi ketika si orang itu beli tiket, dia langsung kita kirimin ke rumah masing-masing tuh Google Cardboard ya. Mereka tinggal pakai HP, terus mereka download aplikasinya, atau mungkin mereka beli tiket, bikin barcode atau apalah gitu ya. Nah, cuma yang ada di video 360 ini adalah hal-hal yang mungkin tidak hanya panoramic view, Mas Glenn, tapi yang kita jual adalah experience-nya. Misalkan gini, biasanya kalau misalkan untuk area-area daerah-daerah tertentu pasti kan ada, let's say influencer ya, influencer pariwisata gitu ya, atau misalkan ya let's say kalau saya dulu suka sempat tersesat menyukai JKT48 kan. Itu saya kebayangkan kalau misalkan saya bisa punya experience gitu, pergi ke mana gitu lah, ke Lombok misalkan, nah sama salah satu anggotanya JKT48 gitu. Janganlah yang tim utama, tim yang bawahnya aja gitu, itu udah senang banget saya, itu pasti saya beli gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang experience ini yang bisa kita jual sebenarnya. Jadi yang hal-hal yang mungkin tidak mungkin gitu loh dirasakan oleh saya sebagai penggemar si JKT48 ini gitu, untuk mendapatkan experience itu. Tapi dengan pakai VR, wah
saya pasti bayar tuh, Mas Ben. Tiketnya itu mau berapa juga saya pasti bayar, saya coba gitu ya. Nyoba sekali 2 kali pun nggak ada masalah buat saya. Kalau experience-nya di saya itu bisa menarik hati. Nah sekarang tinggal kita putuskan aja kita mau bikin experience apa nih. Mau bikin experience-nya misalkan ya ke apa namanya apa sih yang aku lupa namanya, Lowong Sewu ya, yang horor itu ya, ke tempat-tempat horor misalkan. Nah di situ kita bisa set tuh ada setan-setannya kan. Nah experience yang kita jual adalah experience-nya itu, si experience-nya itu yang eksklusif untuk si penggunanya ini. Nah ini yang bisa dijual gitu, dibanding kita apa namanya cuma syuting si panoramanya ini gitu. Nah dengan harga kamera yang jauh lebih murah dibandingkan tahun 2015 lalu, saya rasa produksinya juga cukup terjangkau gitu. Kalau untuk yang horor-horor itu kan kita bisa rangkul komunitas-komunitas sekitar gitu, komunitas-komunitas horor sekitar gitu kan. Jadi seolah menelusuri itu kan, wah. Terus kita tambahin audio apa namanya ambience audionya, wah itu kalau orang yang suka horor pasti ya. Iya. Iya. Nah itu yang ya, menurut saya bisa sekali untuk dimonetisasi gitu loh. Jadi kita jualnya experience, Mas Glenn. Itu bisa live nggak, Mas? Kalau tadi live, aku lebih ke apa produksi sama post produksi. Kalau live memungkinkan nggak tuh? sayangnya untuk di Indonesia masih belum optimal. Untuk di Indonesia saya masih belum menyarankan untuk live sih, karena membutuhkan bandwidth dan kecepatan yang sangat tinggi kan. Dan juga kalau live itu juga kita masih hati-hati sama stitchingnya gitu. Jadi kalau live kan kita nggak bisa ngedit kan, itu live aja gitu kan. Dan juga sama ininya juga sama bandwidth dan kecepatan internet itu masih menjadi kendala sih di Indonesia. Kalau di tempat lain mungkin nggak ada masalah, Mas, kalau di Singapura atau di mana. Tapi kalau di sini masih jadi masalah. Nah. Oke, gitu ya Pak Glenn ya. Ya. Nanti kalau Anda selesaikan parade, Mau ngajak kantornya Mas Ades. Ya, Oke. Nah, ini ada dari Padang juga nih Mas. Boleh bagi materinya. Kak Arif dari Padang. Ya nanti Kak Arif. Ya, boleh. Sekarang Mas Aan mau tanya, bisa dibuka mic-nya. Tadi juga ada Mas Andi minta dibacakan. Tapi kita buka mic-nya dulu buat Mas Aan. Mas Aan, oke. Oke Mas Aan. Mohon maaf kalau misalnya di belakang background malu. Wifi. Maaf lahir batin buat teman-teman yang merayakan Hari Lebaran. Selamat senang semuanya buat teman-teman. Banyak yang di luar Jakarta juga ya Mas ya, katanya ya. Ya. Ada Padang, ada Semarang. Ya. Wih, banyak deh. Oke, nanti yang katakan Mas, tadi kan dikasih pilihan buat kita pemula ataupun yang memang tidak tahu sama sekali cara buat avatarnya kan. Benar nggak Mas? Ya kan? Ada softwarenya ya? Ya, oke. Itu apakah bisa diinstal selain di PC atau laptop, bisa diinstal di handphone nggak? Untuk membuat itu satu. Kedua, kalau memang bisa diinstal, hanya diinstal di laptop atau PC, speknya apa yang memang cocok dengan software tersebut untuk yang bikin avatar itu, ya. Terus tadi saya juga komen di grup juga, karena pas saya lihat tadi kayaknya saya pernah nyari alamat, saya menggunakan Google Docs, terus saya mencoba fitur Street View. Benar nggak kayak gitu kalau nggak salah ya tampilannya? Betul, di Google ya kan? Ya kan? Ya. Terus juga kalau main game ya tak jelas. Nah, untuk seperti kayak gitu itu memang saya lihat alatnya mahal juga, saya sampai bergerak kepala. Nah, ada nggak pilihan lain, kan sekarang udah lewat beberapa tahun yang memang bisa dikondisikan dengan kondisi yang sekarang yang taulah ini normal, jadi ya kondisi keuangan kita juga untuk mengejar teknologi yang itu juga memang harus perangkat dulu ya Mas Opik ya, sendiri. Nah, mohon solusi dan pencerahannya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Pertanyaan, monggo dijawab Mas Andes. Terima kasih Mas Aan. Mas Andi. Ya, udah ngopi Mas Aan? Saya tadi habis ngopi nih. Udah ngebir
Mas. Mantap. Oh, Daniel. Ya, oke. Kalau untuk software post production dan stitching software ya itu banyak sekali software-software yang bisa digunakan. Cuma memang sebagian besar itu masih menggunakan yaitu laptop atau PC. Ada sih beberapa yang bisa langsung di handphone gitu ya, tapi cuma untuk viewing aja, cuma untuk melihat gitu. Nah, kalau untuk benar-benar nge-sketch-nya itu secara real time dan segala macam itu masih pakai PC. Nah, speknya PC-nya seperti apa? Sebenarnya sih nggak yang harus PC dewa ya Mas Aan ya. Jadi kayak ya at least prosesor i5 juga sebenarnya masih bisa ngejalanin itu. Ada software apa namanya Pano atau Color 360 itu masih bisa dijalankan dengan apa namanya laptop yang prosesornya i5 gitu ya. Dulu tahun 2015 saya sempat coba dan masih bisa jalan. RAM 4 GB pun juga masih bisa jalan gitu ya. Ya cuma memang kalau misalkan hasil editannya nanti pas nge-stitch ngeluarinnya gitu ya, ngeluar hasil editannya itu mungkin nunggunya agak lama gitu. Ya tinggal mau nunggu lama atau mau cepet-cepet hasilnya, ya itu tinggal dari spek komputernya sih. Cuma kalau spek minimumnya i5 RAM-nya at least 8 GB lah, 8 GB RAM, terus i5, terus kemudian dia lebih bagus lagi kalau laptopnya atau PC-nya punya dedicated VGA card gitu ya, atau external VGA card gitu ya, Nvidia gitu, atau AMD gitu ya, pokoknya dedicated lah, nggak pakai internal graphic card. Nah itu sebenarnya udah bisa jalan. Cuma kalau misalkan ada PC yang lebih bagus lagi, ya, PC editor dan sebagainya macam yang workstation yang RAM-nya 60, yang 128 GB gitu ya, keluarannya akan lebih cepat sih, efeknya akan lebih ke situ. Nah, terus kemudian untuk alat sih sebenarnya Mas Aan, tadi sempat kita bahas juga ya di awal bahwa memang kalau alat-alat dari mulai kamera dan juga apa namanya alat ngelihat VR-nya sendiri itu harganya udah jauh lebih murah dibandingkan 5 tahun lalu gitu. Nah, kalau untuk kamera nih itu Mas Safik, Ricoh Theta berapa tuh Mas? Ini yang S kalau nggak salah ya Mas. Itu sekarang udah 2 kalau nggak salah ya, 2 Pak. 2,5 ya. Iya, 2,5. Ini Mas ya. Iya, 2,5 sekarang. Atau yang sekarang juga lebih banyak digandrungi orang gitu, Insta360. Insta360 tuh harganya murah-murah juga tuh, banyak di Tokopedia, tinggal dicari aja. Gitu. Itu untuk kamera. Jadi kamera kita juga bisa pilih mana yang mau kita pakai gitu kan. Tergantung nanti konsepnya mau seperti apa kita bikin positif videonya. Terus kalau untuk alat ya itu tadi Google Cardboard. Nanti kita tinggal konekin sama handphone gitu ya, handphone Android atau iOS. Nah yang penting handphonenya itu dia punya sensor gyroscope. Nah ini menarik juga karena dulu tahun 2016 ketika saya dan teman-teman pertama kali ngerunning perusahaan VR ini, kita ngeluarin duit beli handphone harga 2,5 juta ya, itu dapatnya paling bagus dan paling murah itu Xiaomi Redmi Note 3 kalau nggak salah. Itu RAM-nya cuma 2 GB ya, kalau nggak salah itu aja udah canggih banget gitu kan tahun 2016. Nah sekarang dengan uang yang sama 2,5 juta kita udah bisa beli yang RAM-nya 4 GB gitu kan, terus prosesornya juga lebih canggih, kamera lebih canggih, wah pokoknya lebih tahan lama gitu kan. Jadi dari harga yang sama pun sebenarnya orang-orang saya yakin mereka juga udah bisa mulai menikmati konten virtual reality dengan lebih murah dibandingkan 5 tahun yang lalu gitu. Dan menurut saya ini memang momennya teman-teman banget nih para pelaku industri kreatif khususnya di pariwisata ya untuk bikin skenario menarik gitu di tempat-tempat pariwisata yang akrab dengan teman-teman, bikin itu skenario jualannya experience tadi yang saya sempat ceritain ke Mas Glenn. Nah belinya alatnya ya itu cardboard aja tuh udah murah banget, 50.000 juga ada yang jual kalau nggak salah gitu. Tinggal cardboard yang ini ya Mas ya. Cardboard yang ini ya Mas. Cardboard iya yang apa namanya bentar saya yang buat mata gini. Ya nih yang ini nih.
Ini saya beli yang plastik kan nih. Nah ini harganya Itu kalau 100. yang Mas, kalau yang bahan pernah saya lihat itu yang dari karton atau apa itu support gak ya? Oh iya, support. Itu harga itu yang tadi yang saya bilang harganya 60.000 sampai 100.000 aja itu harganya. Itu support. Kan yang penting sebenarnya si handphonenya gitu kan. Handphonenya yang penting dia ada sensor gyroscope, tapi saya yakin sih kalau tahun sekarang sih hampir semua handphone itu udah punya sensor gyroscope ya. Jadi mereka bisa menikmati konten VR. Nah, sebenarnya kunci dari apa namanya alat VR ini ada di lensanya nih Mas. Ini aja sebenarnya kuncinya gitu. Jadi ya mau bingkai lensanya dari kardus, mau dari apa namanya plastik kayak gini ataupun dari besi sekalian, ya tetap aja lensanya ini yang standarnya. Jadi titik fokus 24 mm ya itu standarnya. Jadi sama panjangnya ini gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi selama dia memenuhi syarat apa namanya lensanya, fokusnya dan segala macam, itu bisa run di semua handphone. Oke, ya Mas Aan terjawab ya. Dan banyak-banyak kasihan yang Iya. lain nanti mau Iya, tadi mau ya, tanya satu lagi ya. gantian. Ya. Ya, nanti ke kantornya Mas Andes aja. Ya kan, main-main kan gitu. Apa-apa kan di Jakarta kan Mas An? Ya? Iya. Nah, ini nanti ada pertanyaan lagi. Tapi gini Mas Andes, memang dulu saya penasaran lihat 360 bener kayak kata Mas An tadi. Mas, kok mahal ya alatnya. Dulu saya ketemu. Saya pakai itu loh Mas, Google video itu, saya fotonya satu-satu Mas. Habis itu nggak jadi. Pusing jelek ya kan. Ya, terus akhirnya saya beli. Juga ada di Facebook juga sudah mulai gitu juga ya Mas sepertinya. Sudah Ya. mulai bisa moto satu-satu. Tapi ya itu Mas misalnya. Kalau nggak ke capture-nya semua, wah berantakan Mas. Amsyong. Nah, oke Mas, ini ada pertanyaan dari Mas Anggi Kotak. Pada pemakaian kamera 360, pasti akan menimbulkan efek distorsi yang luar biasa. Dalam konteksnya dengan pariwisata, apa ini tidak mengganggu visual kepada viewer yang ingin menikmati keindahan tempat pariwisata? Padahal foto atau gambar video tentang pariwisata itu harus ditampilkan secara real dan apa aja. Terus ini ada tambahan dikit, untuk piranti yang diletakkan di tempat wisata atau venue tertentu, siapa yang jaga? Nah, itu Mas, pertanyaan dari Mas Andi. Monggo. Mas Andes. Ya. Mas apa tadi Andi ya? Andi. Itu Dari dari mana nih, Semarang, Mas Mas, Andi? komunitas. Wih, Semarang, Mas, komunitas fotografer itu. Ketuanya itu beliau itu. keren. Salam hormat. Oke, jadi tadi pertanyaannya ini ya distorsi ya. Ya. Pertama distorsi. Ya memang kalau kita bicara kamera 360, memang ada titik-titik yang memang ada distorsinya gitu. Nah, disinilah pentingnya proses pre-produksi itu. Gitu. Jadi biasanya kalau kamera 360 dari yang kualitas yang murah ya sampai yang mahal, nah itu sebenarnya ada pengaruh dari apa namanya kalau saya bilang kekuatan distorsinya atau ya kalau misalkan at least gampangnya gini lah, kalau misalkan lebih mahal berarti dia efek distorsinya makin kecil gitu. Gitu kan. Nah, di sini sebenarnya pentingnya seorang field teacher ketika apa namanya kita lagi syuting gitu ya. Karena efek distorsi ini itu harus diminimalisir sedemikian rupa supaya efek distorsi itu cuma ada di titik-titik yang bisa dibilang tidak pernah dilihat sama orang atau sama pengguna gitu. Jadi misalkan gini, kalau misalkan kita pakai video, kalau saya pakai GoPro Fusion, kebetulan saya punya GoPro Fusion gitu ya. Nah, distorsi yang kebanyakan terjadi itu biasanya di daerah sini nih, di daerah sini. Nah, kalau di sini kan masih aman gitu kan. Kalau di daerah sini ada distorsinya, ya saya mesti fokuskan perhatian orang tuh ke area yang di sini. Di sini misalkan sky aja atau langit aja gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya nggak ada masalah kalau kita mau apa namanya menempatkan apa namanya sky atau limit atas itu sebagai objek yang terdistorsi gitu. Jadi ya memang pinter-pinter kita untuk memilih area mana nih yang
harus dikorbankan untuk didistorsikan gitu kan. Nah itu kan pentingnya si storyboard itu. Makanya storyboard tadi kan ada tambahan tuh yang bagian belakang, terus bagian atas, bawah dan sebagainya. Nah itu kita nempatin objek-objeknya itu gimana caranya, dan kita juga tahu kalau kita nempatin ini kena distorsi nih. Nah sebaiknya kita pindahin angle kameranya ke sini. Nah kayak gitu penempatannya itu yang nanti didiskusikan di pre-production gitu. Itu untuk distorsi. Kemudian untuk meminimalisir distorsi juga, itu bisa juga di software editornya nanti, gitu loh. Jadi di software editingnya itu ada satu fungsi untuk balancing ya. Jadi dia istilahnya nge-balancing gerakan gitu. Terutama kalau kamera 360-nya jalan. Kalau dia jalan, itu dia harus ada balancing untuk tidak terjadi distorsi yang sangat mengganggu, dan itu biasanya dikerjainnya di software editing. Nah, itu untuk distorsi. Terus kemudian yang kedua tadi apa nih? Lupa saya. Ini Mas, untuk piranti yang diletakkan, ya kan? Itu siapa yang jaga? Pirantinya kamera atau apa nih? Kamera ya berarti ya. Pakai apa? Kamera ya berarti. Untuk produksi ini kamera kan? Yang jaga siapa? Ada yang jaga tapi ngumpet. Iya, kan kamera udah taruh situ kan. Terus kemudian operatornya ya udah dia ngumpet di mana gitu kan, di balik pohon atau di bawah balik batu, dan dia biasanya bawa handphone atau tablet, ya kan dia bisa real time kan ngelihat ininya gitu, ngelihat hasil tangkapannya. Kalau pakai GoPro Vision kan gampang, tinggal connect aja lewat Bluetooth gitu kan. Tapi memang ngumpetnya nggak boleh jauh-jauh, nggak boleh kita lagi syuting ngumpet, kita sambil ngopi kan 100 meter ya nggak bisa. Paling ngumpetnya, paling ngumpetnya 10 meter dari lokasi, kita cari tempat ngumpet gitu kan. Ya terus kemudian operatornya ngelihat di tablet atau di handphonenya secara real time. Terus biasanya ditemenin juga tuh sama si field teacher, biasanya temenin juga, dia ngeliat gitu, terus ya udah kita bikin long shot gitu. Nah terus kalau misalkan kita mau kameranya bergerak, nah kalau kameranya bergerak biasanya itu ada operatornya. Nah dia dipakein helm. Jadi di sini ini helm, terus ditaruh kameranya gitu. Jadi operatornya gerak gitu kan. Nah, nanti kan dia si operatornya nanti bisa diedit, dikasih edit, ditutup gitu kan. Dia bergerak. Nah, cuma triknya adalah kalau kita mau bikin kayak gitu, triknya adalah kita mesti cari operator atau yang bawa kamera itu yang agak pendek. Jadi tingginya mungkin 165 atau 160 cm atau 165 cm gitu ya. Karena kan dia taruh di kepala gitu ya, taruh helm, terus ini kameranya muncung gitu kan. Kalau di total itu tingginya udah 5 cm sendiri kan. Jadi kalau kita pakai operator yang tinggi badannya 170 cm atau 175 cm, ditambahin tinggi helm, nah itu udah 180, jadi kita jangkung gitu kan. Kelihatan ya Mas ya? Ya, maksudnya tingginya, high levelnya jadi ke atas gitu. Tuh. Nah paling itu sih dipakai helm gitu. Nah yang untuk video 360 yang brands tadi, yang di awal tadi juga kita pakai operator, kita pakai helm. Cuma kita memang milih operatornya yang agak pendek gitu. Jadi pas dijumlahin tingginya, eye levelnya sesuai dengan eye level standar gitu, 170 cm. Itu kira-kira. Oke. Itu terjawab ya Mas Andi ya. Mudah-mudahan terjawab lah. Nah ini berikutnya. Kuncinya di produksi sih sebenarnya. Kunci berproduksi ya. Iya. Ya. Ini ada ini Mas Brian. Ya terima kasih ya Mas Andi. Ya sama-sama. Ya sama-sama Mas Andi. Ya ini Mas Brian. Nah, monggo dibuka mic-nya aja langsung Mas Brian. 5 gig. Wah tapi tulisannya kok agak dikit. Mas Brian monggo. Oke, makasih. Terima kasih. Salam kenal Mas Andres, teman-teman semua. Saya dari Malang ini. Saya pemakai sama dengan Mas Afik, saya pemakai Ricoh Beta.
hobi ya. Saya udah Main, bukan memakai. Saya beberapa kali bikin video 360, tapi ya itu tadi videonya jalan terus nggak pakai editing, jadi masih murni ya videonya aja. Saya tertarik dengan yang video sirik tadi, itu proses editingnya kalau udah jadi video 360 yang terbaik dan apa ya paling ringan itu pakai apa Mas? Apa bisa pakai Premiere atau semacam itu? Mohon pikirannya. Iya Mas. Siap Mas Bian. Langsung saya jawab aja ya Mas ya. Kalau yang siri kemarin, yang itu kita bikin tahun 2015. Which is di tahun itu Ricoh Theta belum masuk ke Indonesia. Jadi kita bikin benar-benar pakai GoPro 7 biji, terus kita tempelin di rig khusus 360 gitu ya. Nah kita pakai GoPro itu ininya, dan karena pakai GoPro 7 biji yang dipisah-pisah, jadinya stitchingnya manual. Nggak kayak Ricoh Theta kan dia langsung auto stitch gitu kan, jadi 360. Nah ini kita stitching manual. Kita waktu itu pakai software kalau nggak salah Color namanya. Color pakai K. Lucu ya namanya Color. Color Panu namanya Color. Color 360 kita pakai itu, kita stitch benar-benar manual kita stitch, butuh waktu kalau nggak salah waktu itu 3 hari 4 hari lah untuk ngarapiin stitchnya satu persatu. Terus kemudian dari software stitching itu kalau udah jadi ya udah tinggal diedit di video editor apa aja gitu, kayak tadi misalkan Mas Brian pakai Premiere gitu ya biasanya, ya itu juga bisa gitu. Sebenarnya asalkan kuncinya jahitannya udah rapi aja, jahitannya udah rapi, terus udah stabil, pakai stabilizer dari apa namanya, dari si software stitchernya itu, ya udah kalau dilihat udah rapi nih, ya udah tinggal compositing warna, mau embed dengan apapun gitu ya, pakai ada Premiere atau mungkin bisa tambahin pakai After Effects gitu ya, tinggal ini aja, tinggal di ekspor aja ke situ gitu. Kalau editingnya sih hampir sama ya, cuma memang metode stitching yang membedakan antara apa namanya video 360 dan video biasa. Nah kalau ditanya software stitching apa nih yang sekarang banyak dipakai, yaitu banyak banget Mas sekarang. Terus saya bingung kalau ditanya pakai software stitching mana yang enak gitu kan, karena semuanya enak gitu. tinggal kadang-kadang juga ada kamera yang punya software stitching yang sendiri gitu ya, kayak GoPro misalkan, GoPro Fusion dia ada apa namanya software stitcher yang sendiri gitu. Tapi ada juga software stitcher yang nggak terkait dengan brand mana-mana gitu. Nah ya tinggal senyamannya aja, karena kan itu subjektif Mas ya, Mas Brian, kalau misalnya kita ngomongin mau pakai software apa gitu, subjektif sekali. Jadi yang bisa saya bilang sih bahwa sekarang udah nggak kayak 5 tahun lalu. Kalau sekarang kita mau nyari software stitcher, mau yang gratis, mau yang berbayar, itu udah banyak banget Mas. Udah banyak, udah puluhan. Jadi tinggal pilih aja mau yang mana gitu. Nggak boleh referral, Mas Andes belum di-endorse, nggak boleh. Oke, makasih pencerahannya Mas Andes. Kebetulan ini ada juga teman kita, Toket, yang juga berprofesi sebagai paranormal. Jadi mungkin nanti ini bisa jadi lahan uji coba saya untuk bikin video yang kayak itu. Siap. Oke, makasih banyak. Sama-sama Mas Brian. Oke, sama-sama Mas Brian. Oke, ini terakhir. Pak Philip ini kayaknya mau tanya, gatel ini Pak Philip ini. Pak Philip juga aja tanya sendiri sama Mas Andes. Pak Philip, monggo. Ini terakhir ya pertanyaan teman-teman semua karena waktu sudah hampir jam 4. Monggo Mas Philip. Iya. Terima kasih Mas Andes, Mas Afik. Ini saya mau tanya tadi menindaklanjuti pertanyaannya Pak Mas Glenn, yang bagaimana cara memonetize VR ini di pariwisata saja ya buat teman-teman kita. Nah, kalau ngelihat begini, kalau saya orang awam, kayaknya susah ngejelimet. Nah, bagusnya sih langsung praktek langsung. Ini ada gak sih Sinta VR tuh, atau Mas Andes buka kelas praktek langsung ya? Kalau ada di mana, apa, dan mungkin
mungkin ada biayanya berapa, mungkin bisa di-input kita Mas. Lalu setelah kita praktek itu kan kita rencana tadi Paman Glenn ada manage beberapa objek pariwisata. Sebetulnya banyak Indonesia tuh yang kecil-kecil tidak terjamah. Cuman itu aja yang gede-gede, Borobudur, Bali, Komodo, yang seperti itulah, Toba. Nah, objek-objek kecil yang di daerah-daerah terpencil itu sebetulnya banyak tapi terjamah. Nah, dengan adanya metode VR ini sebetulnya bisa memperkenalkan objek-objek yang belum terjamah tersebut ya. Nah, masalahnya kita harus tahu gimana caranya dan bisa nggak sih dimonetize. Tadi dari Pak Magden sudah tanya gimana sih monetize, bisa nggak. Lalu yang saya mau tanya adalah marketplace. Kalau misalkan saya sudah buat sedemikian hingga bagus gitu ya, kita punya video, lalu di mana kita posting untuk jualan, ada nggak sih marketplace-nya saat ini gitu loh Mas. Nah kalau misalkan kalau saat ini udah ada ya, saya mau tanya berapa sih harganya, jadi kita bisa langsung mikir bisnis gitu loh. Gitu ya. Udah ada banyak-banyak. Kalau sudah hampir-habis pilih yang Mas dijawab kalau Mas Ades. Kalau Mas Ades dijawab, tapi jangan banyak-banyak Mas, kan dapurnya Mas terbuka. Oke Mas Ades. Siap. Ya, makasih Mas Billy pertanyaannya. Nah ini sebenarnya ini pertanyaan kita lebih ke persiapan, misalkan kalau kita mau bikin interaksi dan sebagainya, terus kemudian kalau mau dibikinin pelatihan untuk menambahin program atau sebagainya, itu juga bisa dimasukkan. Nah kalau misalkan dari price tentang harga sih, ya itu sebenarnya tergantung dari jumlah peserta dan juga daerahnya di mana gitu kan. Tapi so far sih kita justru senang banget kalau misalkan bisa ngebantu teman-teman di sini. Ya sebisa mungkin sih kita nggak akan matok harga yang yang mahal-mahal banget gitu kan. Ya kan ini juga demi kepentingan pariwisata kita juga. Kalau misalkan mau lebih lanjut, mungkin teman-teman ya bisa kontak saya langsung gitu, atau lewat Mas Philip. Itu Mas Philip juga bisa kontak saya langsung gitu kan, untuk menanya prosesnya gimana, berapa hari gitu kan, tergantung kan berapa hari kita mau mau pengeluarannya nanti seperti apa gitu. Nah itu yang pertama sih Mas Philip. Yang kedua, kalau misalkan untuk monetisasi, ya itu tadi tempat-tempat yang jarang didatangi oleh orang-orang gitu ya, yang terpencil gitu dan segala macam. Secara monetisasi itu ya itu bisa bikin konten 360 yang menjual gitu. Cuma balik lagi kita juga mesti menjual experience-nya. Jadi experience interaksi sosialnya juga kita mesti jual. Jangan kita bikin video gitu ya, jangan kita bikin video walaupun itu di tempat terpencil yang bagus banget gitu, jarang dikunjungi orang, dan orang bisa experience itu, tapi dia sendiri gitu. Jadi nggak ada orang di sebelahnya nemenin gitu, atau nggak ada diskusi sama orang penduduk lokal, atau ngelihat berinteraksi dengan 1-2 orang di situ, atau mungkin kita tanpa adanya story, cuma jalan aja. Maksudku experience-nya yang kita jual. Itu yang pertama, yang bisa dimonetisasi adalah experience-nya. Nah yang kedua adalah ada nggak sih marketplace yang bisa menjual video-video itu. Sebenarnya caranya banyak sekali sih Mas Philip. Nggak harus dari marketplace juga bisa gitu. Kita misalkan gini, kita jual tiket gitu ya. Kita udah syuting nih, terus kemudian kita promoin aja gitu kan, kita promoin gitu, terus experience misalkan 360 di mana gitu kan. Nah kebetulan banget kan ini Koparekraf sangat dekat sekali kan dengan Kementerian Pariwisata dan Kreatif gitu kan. Nah itu kan bisa dimintain bantuan juga untuk endorse misalkan hasil-hasil video 360 kita gitu yang kita buat sama-sama, kita bikinin dalam satu ini. Terus kemudian cara jualnya kalau menurut saya yang paling efektif adalah ya mereka istilahnya bisa bayar tiketnya tuh lewat marketplace untuk jual tiket. Jadi ketika mereka bayar itu, jadi istilahnya gini, saya mau beli experience VR 360
apa namanya di Lawang Sewu misalkan. Nah, di Lawang Sewu itu saya mau rasain experience horornya gitu kan, sisi horornya. Nah, kemudian saya bayar tiket gitu kan. Saya beli tiket nih, gitu. Kumpulin sampai berapa orang gitu kan. Nah, kemudian setelah saya bayar tiket, nah beberapa hari kemudian datanglah itu apa namanya VR cardboard yang dari kardus ke rumah saya gitu. Jadi sekalian bayar tiket, sekalian kita ngirim apa namanya kita juga ngirimin VR cardboard supaya saya juga bisa nikmatin gitu. Jadi harga tiketnya itu dijual juga dengan si satu paket dengan si VR cardboardnya supaya penggunanya juga bisa menggunakan itu. Nah setelah dia dapat gitu kan, ya idea yang apa namanya metode yang paling gampang adalah di apa namanya di cardboardnya itu mungkin kita bisa kasih barcode khusus gitu ya. Kan barcode sekarang bisa di generate macam-macam ya, gampang sekali kita mau generate barcode kan, barcode unik gitu ya, barcode unik yang bisa dipakai sekali untuk ngedownload apa namanya si video 360-nya itu. Nah mainin video 360-nya itu ya bisa pakai platform apa aja, kita tinggal download aja di Play Store ya, di Play Store kita tinggal cari itu VR platform gitu atau VR player, itu udah banyak banget mas, banyak banget VR player yang bisa kita gunakan. Nah kalau misalkan ya udah tinggal pilih aja kita mau main di VR player yang mana nih gitu. Nah dengan cara itu menurut saya akan lebih mudah gitu dibandingkan kita nyari marketplace gitu kan. Kalau kita nyari marketplace kan itu kan nanti kan ujung-ujungnya nanti ada misalnya kayak pembagian keuntungan atau apa kan. Tapi kalau kita jualannya per tiket dan terus tiketnya kita packaging dengan si cardboardnya itu ya udah itu semuanya jadi punyanya masing-masing gitu. Terus VR player ya tinggal, jadi istilahnya saya benar-benar beli video experience dan juga cardboardnya gitu. Nah, kalau misalkan cardboardnya udah punya gitu, untuk next-nya lagi, kan nggak mungkin dia investasi cardboardnya banyak gitu, Jim. Kenapa, Mas? Untuk yang pertama, dia cardboardnya dapat gitu. Tapi untuk yang berikutnya, dia nggak perlu beli cardboardnya lagi kan sebetulnya. Sebetulnya, dia cuma tinggal beli programnya aja. Mungkin dia beli, lalu ada semacam link, one-time link yang dia bisa download untuk dimainkan di cardboardnya yang sudah dia punya gitu. Betul. Begitu bisa. Nanti, ya bisa. Nanti kan apa namanya kalau untuk downloadnya itu kan bisa lewat website ya. Jadi mereka bisa kita atur sistem backendnya itu kan gampang banget. Jadi untuk PHP aja gitu, untuk data PHP-nya. Jadi kalau dia udah punya cardboard, misalkan saya udah punya cardboard, saya udah punya barcode atau kode saya sendiri gitu kan, yang saya nggak boleh bagikan ke orang lain karena itu punya saya. Kalau saya bagikan ke orang lain itu nggak jadi punya saya lagi gitu. Nah setiap saya mau ada experience baru ya udah tinggal saya buka akun gitu kan, kemudian masukin kodenya itu dan bisa langsung download videonya gitu. Jadi setiap device itu udah kita kodein gitu mas Philip. Dan menurut saya untuk bikin sistem seperti itu sih nggak susah ya gitu. Kalau misalkan dari Coparecraft punya talent yang bisa bikin website yang ada database-nya, itu mudah sekali kok. Jadi tinggal bikin aja, misalkan patungan nih, misalnya saya urunan nih Coparecraft bikin satu website jual video 360 gitu kan, database-nya gitu. Nah nanti kan tinggal di situ aja dimainin database-nya sama registrasi kode-kodenya dan segala macam. Oke. Mas ini ada yang tanya, boleh nggak minta motor Mas Andes? Boleh saya blast gitu? Atau gimana nanti? Silakan, nggak apa-apa Mas Philip. Cuma kalau misalkan silakan atau ke Instagramnya Mas Andes saja. Oh, ada nggak Mas Instagram Mas? Mas punya Instagram ya. Instagram saya chat sini ya. Oh iya di chat. Nah, ya jadi gitu ya Pak Philip ya. Jadi itu semua teman-teman jadi sudah tahu bahwa kalau PR itu seperti tadi yang dipaparkan oleh Mas Andes. Jadi kita jangan sampai salah kaprah, jangan sampai salah kan begitu. Nah, satu hal ini karena waktunya
ya kan? Pak Philip ya. Waktunya ya, agak absen lebih 5 menit, kasihan Mas Andi juga tadi sudah membicarakan tentang gamblang. Mungkin nanti kalau memang Koparagraf ingin membuat lagi semacam pelatihan, nah nanti kita tunggu tanggal mainnya saja buat kawan-kawan. Nah, terakhir Mas Andi sebelum kita closing, ya kan? Saya ingin dengar closing statement dari Mas Andi, ya, buat teman-teman pemain. Oke. Kalau dari saya, teman-teman dan saya sendiri ya, terutama kita tahu kita sama-sama masih dan sedang berjuang untuk menghadapi gangguan ya, disrupsi dari dari pandemi ini, hasil dari pandemi COVID ini gitu. Dan memang ini banyak sekali berdampak, tidak hanya di dunia industri pariwisata dan kreatif, tapi juga banyak teman-teman saya juga yang kena imbas di dunia digital gitu ya. Bahkan Sinta VR pun ada beberapa proyek yang kena imbas karena pandemi COVID ini. Tapi pada akhirnya ya mau nggak mau kita mesti menyesuaikan diri lah. Maksudnya kita masih mencari cara pivoting, bagaimana kita tetap di jalur yang kita fokuskan sekarang, cuma kita mengambil opportunity yang mungkin ketika normal dulu tidak kepikiran. Nah sekarang dengan adanya seperti ini, ada opportunity baru yang justru dulu kita nggak pernah kepikiran gitu, tapi sekarang ini kayaknya bisa nih kayak gini gitu. Kalau boleh cerita sedikit, kita juga di Sinta VR, dulu kita nggak pernah kepikiran ngedevelop, istilahnya kita ada satu project yang lagi berjalan namanya VR Drinking Party. Jadi ada satu klien kita yang pengen buat VR platform gitu ya, orang ketemu di dunia virtual terus minum bir bareng-bareng. VR drinking kita dulu nggak pernah kepikiran gitu, tapi karena situasi ini akhirnya hal seperti ini menjadi mungkin gitu. Nah balik lagi ke dari segi bisnis dan usaha kita ya, teman-teman, hal-hal yang justru tidak pernah kita terpikirkan dan bisa dilakukan dan punya opportunity untuk dilakukan di masa-masa ini. Dan kita juga nggak tahu sampai kapan kita ada pembatasan sosial. Kita nggak tahu ya sampai kapan gitu, sampai berapa bulan gitu kan, atau mungkin sampai vaksin ditemukan. Ya syukur-syukur sih memang nggak lama gitu. Cuma again ya pada akhirnya yuk kita sama-sama mulai mencari solusi-solusi alternatif. Kalau bisa sih, kalau dari saya, saran dari saya buat teman-teman dan juga buat saya sendiri gitu ya, jangan terlalu jauh istilahnya, melenceng dari fokus passion kita, dan dari fokus apa yang kita inginkan, passion kita. Kita ada passion tapi juga kita butuh perputaran cash flow. Cuma bagaimana caranya perputaran cash flow itu juga tetap satu jalur dengan apa yang kita inginkan. Takutnya kalau misalkan kita merasa terpaksa, kayaknya lupain dulu nih passion sama segala macam gitu. Padahal sebenarnya ada kesempatan yang masih bisa dimasukin gitu loh, dan cepat gitu dalam perputaran cash flow-nya. Jadinya takutnya kalau kelamaan di situ jadi menurun gitu loh, maksudnya semangat kita atau passion kita gitu ya, passion teman-teman untuk membangkitkan terus pariwisata Indonesia gitu. Takutnya kita jadi kebiasaan belok-belok, jadinya malah belok beneran gitu. Nah, itu sih closing statement dari saya. Semoga apa yang saya sharing, saya sampaikan malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa menginspirasi ya, terutama untuk berpikir mencari opportunity baru yang masih sejalur dengan passion kita masing-masing.
karena passion itu memang tetap harus dijaga mau sampai kapanpun. Ya itu sih energi kita gitu, energi kita adalah si passionnya ini. Itu aja closing statement dari saya. Semoga semua teman-teman sehat dan selalu berbahagia. Ya, terima kasih ya Mas Andes. Ingat Ya, Mas sama-sama. Andes, jangan belok. Nah, videonya ayo tolong dibuka semua, kita foto bersama. Mas Philip boleh difotoin ya. Terus buat kawan-kawan semua jangan lupa minggu depannya lagi pantengin terus di Instagramnya Kopassus. Itu besok kita ulasannya adalah Jukber, budidaya di ember. Buat teman-teman yang ingin melihat budidaya di ember silakan. Monggo kita buka. Ya, foto bersama. Oke Mas Philip. 1, 2, 3 sip. Terima kasih teman-teman semuanya sudah datang. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di acara Kopassus yang akan datang. Terima kasih Mas Andes. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Philip dan Mas Hafiz ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Kita berkabar Mas. Siap. Aman Glenn, terima kasih. Nanti kita ketemu nanti ya kalau sudah aman ya Mas Glenn ya. Harus. Tadi, ya. Sama Mas Aan tuh juga tuh. Ya, siap. Jagonya Kang Foto dia. Dengan senang hati. Baik, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.